uang dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak berkorelasi. Bagaimana caranya kita tahu bahwasanya hal tersebut itu sebenarnya tidak membahagiakan? Kita udah biasa sehari-hari makan aice, terus baru sesekali kita makan warteg. Ya. Itu biasanya kebahagiaan kita cenderung menurun. Kalaupun dia ingin membuat surat wasiat pada anaknya terkait dengan spending money, hal pertama yang kita harus ajarkan ke anak kita adalah Selamat datang di Bisik-Bisik, ngobrolan edukatif tapi tetap asik bersama Mas Ovila Nancy Septiawan. Wih, tepuk tangan yang belakang. Ya, kali ini bersama saya Syafatur Rahman karena pertama diminta sama Mbak Fitri karena dia ada segmen satunya, dan yang kedua saya pengen banget bahas keuangan sama Mas Ovi. Ya, dan kali ini kita akan membahas buku The Art of Spending Money ya, dan ini dikirim langsung oleh penerbitnya Baca ya. Dari Baca, terima kasih, shout out buat kalian, terima kasih banyak sudah dikirimkan, sudah kita baca, dan kita akan bahas banyak terkait ini dan mungkin sedikit-sedikit ke ranah psikologi dan lain-lainnya. Karena cukup sukses untuk ukuran podcast kita yang pertama ya, Psychology of Money kayak gitu ukuran kita masih berintis teman-teman. Tapi aku mau membahas tentang spending money nih, karena kalau kemarin itu kan lebih kepada mindset uang secara umum lah ya. Kenapa sih spending ini jadi topik yang penting nih untuk kita bahas gitu? Karena selama ini banyak podcast atau video-video lainnya itu banyak membahas tentang mendapatkan uang, menabung uang. What is it about spending money yang orang-orang tuh perlu dengar gitu di podcast ini, Mas? Oke, baik. Jadi ini memang terkait dengan The Art of Spending Money, sesuai namanya ya, dari Morgan Housel. Ya, kalau mungkin saya sedikit mereview dulu soal bukunya ya, bahwa memang buku ini intinya adalah cukup lebih banyak psikologinya. Memang kalau saya baca sendiri pribadi, awal-awalnya itu agak sedikit filosofi, pada akhirnya baru saya paham gitu ya maksudnya apa. Dan why gitu, terkait dengan spending. Kenapa tidak, ya mungkin lebih banyak, kalau di luar sana Morgan Housel lebih banyak terkait spending, di luar sana lebih banyak terkait dengan mengumpulkan uang, menabung ya. Karena di salah satu penelitian yang kemarin juga saya baru baca di salah satu artikel berita, bahwa harus dapat uang berapa sih ya baru kita dikatakan kaya ya kemarin. Menarik ya. Kapan kita bisa dikatakan kaya? Harus punya uang berapa sih baru kita bisa dikatakan kaya? Di artikel tersebut bilang kalau nggak salah kurang lebih berapa juta US dollar, tapi sebenarnya di di bacaan di bawahnya bilang bahwa sebenarnya yang lebih terpenting adalah bukan masalah, tapi lebih pada tidak hanya dari bagaimana cara kita menabung, bagaimana cara kita investasi, atau bagaimana cara kita mendapatkan uang. Ini kan satu sisi ya, terkait pemasukan gitu. Yang kita kontrol juga perlu adalah terkait pengeluaran. Nah ini sebenarnya juga penting, faktor penting yang dimana itu menentukan kekayaan kita. Yang dimana kita bisa di-define, bisa didefinisikan bahwa kaya yang sesungguhnya itu dari pengeluaran ini. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa mengumpulkan uang dengan cepat, tapi dia juga bisa jatuh miskin dengan cepat jika pengeluaran ini tidak bisa dia kontrol dengan baik. Tapi ada juga, kita lihat banyak kisah di luar sana, dia cara mendapatkan uangnya mungkin sedikit-sedikit. Bahkan UMR yang sempat di podcast sebelumnya saya bilang bahwa UMR, UMP saja. Tapi dia cukup telaten, cukup konsisten, sehingga dan dia cukup kontrol pengeluaran dengan baik. Dia bisa menjadi kaya yang sesungguhnya, bahkan dia bisa membeli rumah, membeli mobil dengan cash, seperti itu. Jadi ini adalah dua faktor atau dua variabel yang sama-sama menurut saya sama pentingnya. Dan mungkin boleh saya melanjutkan bahwa that's why Morgan Housel itu bilang di bukunya itu the art, not the science of spending money. Karena nah ini uniknya di spending ya. Mungkin kalau saya tidak tahu ya apakah untuk cara mendapatkan uang, revenue atau
sejenisnya itu ada sainsnya, ada ilmunya mungkin ya. Investasi itu harus berapa persen. Mendapatkan uang itu bisa dari bisnis seperti segala macam. Tetapi Morgan Housel di sini bilang bahwa di spending itu bukan bentuknya sains. That's why itu bukan ilmu, karena tidak ada rumus atau formula yang pasti ajek ya, bahwa ini pasti work untuk semua orang. Iya. Oke. Jadi that's why itu namanya, dia bukan sains tapi namanya art. Kenapa art? Karena seninya. Kenapa seni? Karena setiap orang itu punya caranya masing-masing dalam spending money untuk memberikan makna dari. Nah, nanti saya lanjut ke makna ini, saya garis bawahi dulu, dan kebahagiaan. Karena ketika kita spending money ya, mungkin di satu orang itu bisa berlaku, di orang lain belum tentu bisa berlaku efektif juga atau memberikan kebahagiaan. Makanya dia sebut the art. Kalau yang namanya science itu pasti biasanya menurut beliau itu ketika formulanya jelas, pasti setiap orang yang menggunakan formula itu bisa menggunakan itu. Tapi ini karena seni gitu ya. Jadi dan karena seni, setiap orang punya caranya masing-masing untuk menggunakan uang itu secara efektif. Apa yang saya gunakan untuk spending belum tentu bisa berlaku untuk Mas Fatur. Mas Fatur menggunakan spendingnya dengan rumus yang sekian dan caranya sekian gitu ya, belum tentu itu berlaku buat saya. Nah, bagaimana cara kita, mungkin langsung saja saya bahas gitu ya Mas Fatur, bagaimana cara kita tahu itu adalah, kenapa itu disebut the art? Sebenarnya itu semua balik ke tujuan akhirnya. Kalau di Morgan Housel itu di bukunya bilang bahwa semua itu terkait dengan bagaimana cara kita mendefinisikan kebahagiaan, bagaimana kita mendefinisikan freedom, kebebasan, dan satu hal, bagaimana kita ingin diingat oleh orang lain. Gitu ya. Bagaimana cara mendefinisikan kebahagiaan buat kita, mendefinisikan kesuksesan juga, freedom juga, dan juga bagaimana cara kita itu tadi, kita ingin diingat oleh orang lain itu seperti apa. Nah, oleh karena itu memang ini yang harus kita garis bawahi dulu, kebahagiaan. Mungkin kita mulai dari kebahagiaan atau freedom atau sejenisnya. Boleh, Mas. Bagaimana cara kita mendefinisikan kebahagiaan? Tentu setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin bagi ini saya bukan juga mengajari, karena saya juga lagi mencari ya. Sepanjang hidup mungkin kita juga terus mencari sampai sepanjang hayat, sampai kita akhir hayat kita terus mencari kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Atau mungkin dalam jangka waktu tertentu berubah. Mungkin umur late 40 akhir kita berubah lagi kebahagiaan, definisi kebahagiaan kita dan seterusnya. Sehingga memang di Morgan Housel itu bilang yang penting kita definisikan dulu kebahagiaan, karena Morgan Housel bilang uang dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak berkorelasi atau tidak ada hubungannya sama sekali. Gitu. Oke. Uang itu tidak berkorelasi atau bahkan tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan. Kalau ditanya apakah uang itu bisa membeli kebahagiaan? Mungkin bisa saya bilang iya, bisa saya bilang juga tidak. Tapi di sana dibilang bahwa uang, kenapa uang tidak bisa saya bilang bisa atau tidak bisa membeli kebahagiaan? Lebih tepatnya adalah uang mungkin bisa membeli kebahagiaan, tetapi indirectly, tidak secara langsung. Kenapa? Mungkin bisa jadi begini. Anda ingin membeli rumah yang besar. Anda ingin membeli mobil yang mewah. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari Anda itu membeli rumah yang besar? Apa sih tujuan akhir Anda ingin membeli mobil yang mewah itu? Ya, apakah stop sampai di situ, ketika punya rumah besar Anda bisa bilang Anda bahagia? Nah, itu menjadi tanda tanya besar buat kita. Bisa jadi yang didefinisikan kebahagiaan gitu ya. Misalkan contoh saya membeli rumah yang besar. Bisa jadi definisi kebahagiaan buat saya adalah saya sebenarnya ingin membeli rumah yang besar karena saya ingin lebih banyak keluarga yang berkumpul di rumah saya. Berkumpul dengan keluarga,
bercerita dengan anak, bermain dengan anak di rumah, itu mungkin definisi kebahagiaan saya. Gitu. Sama, bisa jadi orang membeli mobil mewah karena definisi kebahagiaan dia adalah ya karena adrenalin ngebut itu adalah suatu kebahagiaan yang saya inginkan, atau mungkin kenyamanan di dalam mobil itu yang sebenarnya yang memberikan kebahagiaan buat saya. Ya, jadi yang terpenting adalah bagaimana cara kita mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri. Itu. Jadi sebelum kita masuk bagaimana cara kita membelanjakan, kita harus definisikan dulu terkait dengan kebahagiaan itu sendiri menurut saya. Dan proses mencari kebahagiaan itu butuh waktu ya Mas ya. Yes. Dan semua orang punya learning curve-nya sendiri untuk mencari kebahagiaan ya. Iya betul. Nah mungkin itu jadi tanda tanya berikutnya ya. Betul. Buat Mas Fatur, buat saya pribadi dan buat mungkin para Seekers ya. yang seekers di sini. Lalu mungkin jadi pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana cara kita mendefinisikan kebahagiaan buat kita? Itu juga adalah suatu proses panjang hidup sebenarnya. Tapi mungkin bisa saya cara praktisnya mungkin bisa dibilang cara cepatnya, cara simpelnya ya. Pertama mungkin dari podcast saya yang sebelumnya bilang bahwa pertama kita harus definisikan dulu wants dan needs gitu ya. Ini adalah apa kaitannya? Nanti saya akan ceritakan bahwa lebih tepatnya adalah wants and needs. Needs itu adalah suatu kebutuhan, wants itu adalah desire, keinginan ya. Sehingga memang yang pasti untuk spending money kita harus penuhi dulu kebutuhan ya. Kebutuhan itu harus dipenuhi dulu karena kalau kebutuhan tidak terpenuhi itu akan merusak well-being kita, kesejahteraan kita dan sejenisnya. Nah, sampai needs itu sudah dipenuhi, nah barulah kita berusaha untuk mencari kebahagiaan itu dari wants itu. Kalau yang saya tangkap ya. Wants, nah atau desire. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan aktivitas ini, saya membeli ini itu memberikan kebahagiaan buat saya. Ya. Nah, itu caranya adalah memang Morgan Housel bilang ini seperti brainstorming atau kita memang harus coba berbagai hal. Kita harus coba berbagai hal sebelum kita mendapatkan satu hal yang memang itu memberikan makna kebahagiaan buat kita. Kalau Morgan Housel menceritakan bahwa apa sih yang membuat dia bahagia? Yeah. Morgan Housel bilang yang membuat bahagia dia adalah saya membaca buku yang bermakna. Nah, bagaimana dia sampai di tujuan bagaimana membaca buku yang bermakna itu? Ya dia memang coba baca berbagai buku dulu nih. Gitu ya. Tetapi misalkan dari 100 buku mungkin dia hanya menemukan ya cuma 5 buku atau 10 buku yang memberikan kebahagiaan buat dia. Nah, caranya dia adalah ya dari 100 buku ini ya dia mungkin baca di awal-awal, tetapi kalau tidak memberikan kebahagiaan buat untuk di beberapa halaman utama, ya udah langsung stop aja. Jangan diteruskan karena punya orang yang OCD atau yang punya aku harus menyelesaikan sampai selesai. If it doesn't work buat orang tersebut, ya udah langsung stop aja, cut gitu. Jadi seperti kayak funnel gitu ya. Kita coba berbagai hal, terus kita cari yang benar-benar memberikan kebahagiaan buat kita, kita seleksi, filter out, mana yang benar-benar memberikan kebahagiaan buat kita, itulah yang kita konsisten dengan hal tersebut. Sama seperti mungkin ada beberapa dari kita berusaha untuk mencontoh orang lain, misalkan mengoleksi sneakers atau mengoleksi tas atau mengoleksi baju atau ya whatever ya, mengoleksi stamp. Ya kan ada yang filateli yang mengoleksi perangko. Iya. Seperti itu. Nah, itulah kenapa disebut art seni. Mungkin orang tertentu, aku happy nih memang mengoleksi sepatu. Aku happy nih mengoleksi tas. Aku mau hobi nih mengoleksi baju begitu ya. Mungkin buat Mas Fatur mengoleksi sneaker. Mungkin buat saya mengoleksi jam tangan. Ya, tapi kita tidak bisa memaksakan lu harusnya
Mas Fatur harusnya mengoleksi jam tangan, itu menyenangkan loh, itu nggak akan bisa. Karena setiap orang punya definisi atau membelanjakan sesuatu yang memberikan kebahagiaan buat dia itu beda-beda semua. Nah itu tadi, memang kita harus coba, mungkin ada orang yang memberikan ide, kayaknya lu harus ngoleksi sepatu deh, kamu harus ngoleksi jam tangan. Ya mungkin bisa jadi, ya kalau mau dicoba silahkan aja gitu ya. Tapi kalau, kayaknya nggak bisa nih, gitu ya, nggak memberikan makna buat hidup saya, tidak memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya buat saya, ya saya akan langsung stop. Seperti itu. Memang ini ada kaitannya. Nah itu memang kalau saya belajar ABA juga, Applied Behavior Analysis, ini kayak mencari sesuatu yang rewarding buat hidup kita, itu memang sulit gampang sulit ya. Maksudnya dalam arti, ya itu tadi, ini rewarding buat saya gitu ya. Tapi belum tentu rewarding buat Mas Fatur. Rewarding buat Mas Fatur belum tentu rewarding buat saya. Nah itu sebenarnya kaitannya di situ ya sebenarnya Mas Fatur. Tadi ada poin menarik Mas tentang orang-orang yang menganggap bahwasanya memiliki rumah yang besar adalah definisi kebahagiaannya gitu. Padahal yang sebenarnya dia mau adalah lebih banyak orang yang masuk di situ gitu. Yang dalam arti mereka pengen punya mungkin richer relationship dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita tahu bahwasanya hal tersebut itu sebenarnya tidak membahagiakan, tapi memberikan ilusi bahwasanya itu membahagiakan. Itu aku penasaran. Oke. Nah ini menariknya ya. Jadi kapan itu bisa dibilang itu adalah suatu ilusi, kapan itu kapan itu benar-benar memberikan kebahagiaan buat dia. Nah itu memang kembali jawabannya itu kembali ke diri kita ya. Maksudnya dalam arti kalau misalkan kebahagiaan semu itu memang apa ya istilahnya, ternyata semu nih. Itu biasanya akan berasa ketika kita membeli atau melakukan aktivitas itu tidak berlaku lama ya. Maksudnya tidak permanently ya, walaupun memang kita harus hati-hati juga dengan permainan dopamin. Istilah kalau Morgan Housel itu permainan dopamin ya. Jadi dopamin ini kan kayak hormon yang sebenarnya membuat senang kita. Nah tapi memang harus hati-hatinya adalah biasanya kecenderungan manusia itu ya selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru ya. Jangan sampai kita diperbudak oleh dopamin itu sendiri. Ya, biasanya begini, kalau istilah ada graphic satisfaction ya, ketika kita tidak memiliki barang atau tidak melakukan aktivitas itu, biasanya satisfaction kita ya mungkin dari skala 1 sampai 10 di 2. Tapi ketika kita memiliki barang baru tersebut atau baru melakukan aktivitas tersebut gitu ya, itu biasanya satisfaction kita itu langsung skala mungkin 1 sampai 10 8 atau 9. Nah itu yang jangan-jangan ini permainan dopamin gitu ya. Nah biasanya setelah aktivitas itu selesai, atau kita setelah memiliki barang tersebut beberapa hari, satisfaction kita biasanya cenderung turun lagi. Ya, karena mungkin ya bosan atau ya udah nggak ada challenge baru lagi. Nah itu yang harus kita hati-hati. Jadi cara kita itu yang pertama, bisa jadi memang satu ya memang ketika kita coba hal tersebut nggak membahagiakan buat saya gitu ya, tidak memberikan makna buat saya, atau bahkan jangan-jangan itu merusak kebahagiaan saya yang lain. Itu juga harus hati-hati ya. Gara-gara saya misalkan contoh mengoleksi sneaker, saya dimarahin istri saya gitu ya. Anak saya saya suka memarahi anak saya karena mungkin anak saya mainin sneaker saya gitu. Itu harus hati-hati juga ya. Jadi pertama ya itu tadi, jangan-jangan bagaimana cara kita menentukan bahwa itu cukup long lasting ya, walaupun ada efek dopamin juga, atau bahkan kita merusak kebahagiaan kita yang lain. Itu juga harus hati-hati. Iya. Menarik sih. Dan ini aku sering dengar podcastnya Morgan Housel karena aku jujur di awal tahun ini sangat obses dengan financial, bahkan saya juga pakai jasa financial planner juga. Jadi banyak nanya-nanya sama dia gitu.
Dan salah satu yang dia sering bilang adalah kebahagiaan itu seringkali ditentukan oleh kondisi kita sekarang dengan ekspektasi kita. Betul. Jadi Betul. kalau ekspektasinya A gitu, tapi kita di kondisi B atau mungkin sebaliknya, itu biasanya kebahagiaannya tuh menurun gitu. Iya, betul. Oke. Nah itu dijelaskan nggak sih Mas? Oke, Terkait- dijelaskan. Ya. Itu kaitannya juga dengan dopamin. Dan ini kaitannya Oke. dengan sebenarnya bagaimana cara kita membelanjakan sesuatu atau melakukan aktivitas, kan biasanya pasti belanja juga ya, gitu. Dengan membelanjakan sesuatu itu yang efektif buat kita. Nah, itu betul sekali. Jadi sebenarnya apa yang disebut dengan satisfaction, kepuasan atau kebahagiaan itu adalah gap antara realitas dengan ekspektasi. Ya. Makin tinggi gapnya, biasanya kita semakin tidak bahagia atau semakin tidak puas, gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin Morgan Housel selalu bilang bahwa bisa jadi kita itu, jadi gini, kalau cara kita untuk menentukan ekspektasi kita biasanya adalah pertama-tama kita harus begini, kita harus hidup di lebih baik kita itu, ini terkait dengan cara berhemat juga kalau menurut saya Morgan Housel. Lebih baik kita hidup di yang rata-rata ya, atau realita. Lebih baik kita menjalankan realita itu kan sebenarnya kehidupan kita sehari-hari ya. Sebenarnya lebih baik kita terbiasa hidup dengan rata-rata. Tapi bolehlah sesekali kita membelanjakan dengan sesuatu yang menyenangkan tersebut. Ketimbang yang biasa kita sudah hype gitu ya, sudah biasa hidup dengan yang sesuatu yang tinggi, tetapi sesekali kita justru menghadapi yang biasa-biasa. Contoh misalkan gini. Biasanya orang akan lebih bahagia gitu ya, pertanyaan Mas Fatur tadi. Biasanya kita akan jauh lebih bahagia ketika kita biasanya setiap hari makan warteg. Terus bolehlah sesekali kita makannya di restoran gitu ya. Fine dining. Nah, itu biasanya lebih membahagiakan. Itu cara Morgan Housel membelanjakan hal tersebut. Ketimbang kita udah biasa sehari-hari makan aice, terus baru sesekali kita makan warteg. Itu biasanya kebahagiaan kita cenderung menurun gitu ya. Jadi nah itu juga terkait dengan Morgan Housel juga bilang bahwa lebih baik kalau kita mau bahagia dan tidak tidak terkungkung dengan, jangan sampai money itu jadi budak gitu ya. Sehingga itu mengekang kebahagiaan kita, adalah lebih baik kita biasa hidup dengan yang tadi ya, biasa-biasa tadi. Dan tapi ternyata sesekali kita melebihi ekspektasi kita nih, fine dining tadi itu. Nah itu dopamin bekerja sehingga kita memberikan dopamin bekerja sehingga kita itu memberikan kebahagiaan yang oke banget nih buat kita dibandingkan sebaliknya. Nah itu tadi juga Morgan Housel selalu bilang bahwa bagaimana cara kita membelanjakan yang luxury itu. Iya, membelanjakan yang sesuatu yang plus itu, membelanjakan sesuatu yang tidak biasanya kita gunakan. Nah, cara dia memanajemen keuangan, bagaimana caranya berhemat, dia pernah ketemu suatu teman gitu ya, dia boleh jadi ya, karena dia sangat terobsesi dan sangat dengan jam tangan yang luxury itu, boleh jadi ini triknya juga, boleh jadi oke lah kita luxury atau kita mungkin mengoleksi jam tangan yang luxury itu, tapi untuk pembelanjaan yang lain lebih baik biasa-biasa aja. Jadi waktu itu temannya Morgan Housel bilang, bisa jadi orang sangat nggak masuk akal menurut dia atau menurut kita bahkan, dia beli barang yang harganya wah banget untuk jam tangan, tapi dia untuk tas, untuk baju, untuk celana, mungkin mobil juga sangat sederhana sekali. It's okay gitu, itu nggak ada masalah dengan cara hidup, cara berhemat yang seperti itu. Jadi kita boleh sangat luxury di satu hal, tapi usahakan untuk hidup untuk yang lainnya itu biasa-biasa. Karena saya yakin setiap orang punya hobi, setiap dari kita
ada satu hal yang cari satu hal ya bolehlah satu hal yang paling membahagiakan buat kita yang mungkin itu luxury buat kita. Itu boleh, tapi kita harus mempres atau mungkin ya bukan mempres ya, lebih menghemat cara kita spending kita untuk yang lain. Yang ini boleh kita tinggi spendingnya yang bisa memberikan kebahagiaan, tapi untuk spending yang lain kita harus berhemat atau sederhana itu tadi. Oke. Ini juga ada satu poin yang menarik Mas soal luxury ya. Karena seringkali luxury itu disebabkan oleh persepsi orang lain gitu. Yes. Pandangan orang lain, Betul. omongan orang lain. Nah ini ada tren menarik Mas di masyarakat kita, di anak-anak muda terutama Gen Z ya. Mereka lebih prefer nikahnya di KUA. Tetapi tidak dibolehkan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya pengen ya kalau bisa yang mewah lah. Ya, ini kamu anak sekali pertama, seumur hidup sekali lagi, seumur hidup dan lain sebagainya. Dan di nikahannya itu biasanya teman orang tuanya tuh yang banyak. Biasanya kayak gitu. Nah, berbicara tentang persepsi orang lain, omongan orang lain dengan luxury itu pastinya salah satu dari ilusi tersebut kan ya Mas? Iya, ya bisa jadi. Tapi mungkin saya akan lebih jelaskan esensi atau fondasi dari kenapa hal itu bisa terjadi. Iya betul, karena ini juga masih Mas. Mungkin ada aja di stickers di sini yang nanya. Tapi kan saya suka validasi orang lain. Yes. Saya suka dipuji. Gimana tuh? Betul. Morgan Housel pun mencontohkan itu di bukunya. Ini mohon maaf agak sedikit nyebut merek ya. Gitu. Morgan Housel pun menyebutnya merek juga di buku itu. Okay. Jadi andai kan kita punya duit 2 miliar. Iya. Ya. Oke. Dari consumer behavior ya. Ini kita bicara dari consumer behavior. Okay. Saya mengutip juga dari saya belajar dulu di ABA itu dari Vauxhall juga sebenarnya bilang seperti itu. Consumer behavior dari Vauxhall juga bilang kurang lebih sama teorinya. Jadi anggap kita punya duit 2 miliar. Biasanya orang kan cenderung kalau saya mau beli mobil itu kedua hal. Saya mau beli BMW-nya atau saya beli ke Toyota Alphard. Misalkan. Begitu ya. Jadi begini, biasanya orang yang menurut penelitian katanya atau mungkin menurut survei, biasanya oke lah Toyota itu dengan 2M itu biasanya bisa mendapatkan kenyamanan yang sangat wah sekali. Ketimbang kita kalau beli BMW. BMW itu katanya ya pernya atau kenyamanannya itu kalau ada jalan tidak rata tuh sebenarnya lebih nyaman Toyota. Tapi kenapa sih market atau pasar itu tetap aja ada orang yang beli beli BMW gitu ya. Jadi teorinya itu kalau saya mengutip dari Vauxhall itu sebenarnya ketika kita membeli barang, ini marketing juga ya. Jadi apa yang ketika kita membeli barang, ini consumer behavior, kita itu biasanya mendapatkan dua hal. Yang pertama terkait utility-nya, yang kedua terkait dengan tadi yang Mas Fatur bilang, pengakuan atau kalau Vauxhall bilangnya informasional. Jadi terkait utilitasnya dan terkait informasionalnya gitu. Nah ini yang selalu saya bahas begitu ya dengan teman-teman yang lain juga. Jadi sebenarnya ketika kita membeli barang bisa jadi kita itu membeli tidak hanya dari segi kegunaan dari barang itu ya, tetapi kita juga membeli brand itu kan punya nama. Ya, informasional atau istilahnya persepsi orang yang dia jual dari brand itu, itulah yang persepsi orang lain terkait dengan ketika kita menggunakan barang tersebut. Jadi tidak terkait utilitasnya, tapi terkait dengan informasional. Market, nah itulah kenapa. Nah yang saya selalu diskusi bareng teman-teman, itulah kenapa kita walaupun mungkin ada beberapa barang yang mungkin menurut kita nggak nyaman dipakai. Tapi untuk beberapa orang tetap aja memakai itu karena ada mengapa logo itu jadi mahal di suatu brand karena itu ya. Jadi yang dia jual itu adalah informasionalnya itu bahwa saya itu pakai ini loh gitu ya ke orang-orang. Nah tapi yang perlu harus hati-hati adalah ketika kita menggunakan barang tersebut sebenarnya
ini kembali sih ya ke masing-masing. Ya mungkin ada orang needs-nya, ini kan terkait needs juga ya. Needs itu kan kadang-kadang intangible ya. Ya. Kadang-kadang ya saya tidak, kita juga tidak mau munafik. Beberapa orang ya juga butuh pengakuan. Ya, itulah yang sebenarnya diincar dari brand, itu dari yang sisi yang informasional tadi. Karena need seseorang terkait pengakuan itu ya kadang-kadang juga memang mungkin kadang-kadang perlu dipenuhi ya gitu. Jadi ketika itulah, tapi memang harus hati-hati juga kalau untuk orang yang sebenarnya tidak terlalu mengejar persepsi orang lain, pengakuan ya mungkin ada orang yang cukup dengan ya utilitasnya saja yang sebenarnya dikejar. Tapi ada orang yang mungkin secara needs, aku lebih butuh pengakuan orang lain, ya mungkin dia kejar yang di informasional. Tapi yang perlu dipastikan lagi adalah ketika kita menggunakan barang tersebut, barang luxury itu, sebenarnya orang lain itu melihat kita sebagai seseorang yang wah keren ya, wah ya, atau justru bahkan pemikirannya kapan ya saya bisa pakai barang tersebut, kapan ya coba ya saya yang kedua punya. biasanya. Iya biasanya yang kedua kan. Iya. Nah di Morgan Housel ini bilang ada kaitannya juga dengan tadi ya. Sebenarnya tujuan akhir kita tadi itu kebahagiaan, freedom, atau kita ingin terinspirasi menjadi apa. Itu harus hati-hati. Jadi biasanya kita ingin menjadi terinspirasi menjadi apa, biasanya itu lebih permanen dari memori. Maksudnya memori yang ingin kita bentuk sebagai jati diri kita dikenal oleh orang lain itu seperti apa? Apakah dari barang-barang yang kita gunakan atau dari sifat-sifat kita, kerendahan hati kita, wibawa kita, kebijaksanaan kita? Biasanya sih, mohon maaf, biasanya yang lebih cenderung diingat oleh orang, menjadi inspirasi oleh orang lain itu kan biasanya yang tadi ya, lebih ke softnya itu tadi. Lebih pada kebijaksanaan orang tersebut, lebih wibawa orang tersebut ketimbang barang-barang yang dia pakai. Ya kalau misalkan contoh saya pakai BMW, mungkin beberapa bulan kemudian orang sudah nggak terlalu aware. Oh si ini ya yang pakai BMW itu ya, biasanya sih orang nggak lebih aware. Tapi orang biasanya lebih, oh si orang itu ya yang orangnya baik itu ya. Nah biasanya itu kan lebih banyak kita dengar ya ketimbang si orang itu ya yang pakai BMW ya. Ya mungkin ada, tapi biasanya kita akan lebih aware dengan lebih permanen diingat oleh orang adalah terkait dengan sisi sifat-sifat kita ketimbang apa yang kita gunakan. Oke. Tadi kita banyak bahas tentang kebahagiaan, Man. Maksudnya salah satu dari 3 poin tadi ya yang Mas Sofi bilang. Soal freedom nih gimana sih maksudnya, Mas? Oke, baik. Freedom terkait dengan kebebasan sama gitu ya. Jadi memang uang dan kebebasan itu tidak selalu berkorelasi lurus juga ya. Makanya ada orang yang mohon maaf gitu ya, orang yang sangat kaya tapi dia terbaring lemah karena sakit di tempat tidur, freedomnya kan diambil itu ya. Dia tidak bisa secara bebas bergerak, tidak bisa secara bebas keluar kemana-mana. Sebenarnya ini kasusnya sama seperti COVID kemarin. Itu juga cukup menguras emosional cost kita karena freedom kita diambil, karena kita harus di rumah ya. Di rumah. Betul. Nah itu sebenarnya memang emosional costnya tinggi. Jadi kenapa uang dan freedom itu adalah sesuatu yang tidak harus berkorelasi, karena itu tadi ada orang yang cukup kaya tapi ketika kesehatannya diambil ya, jadi dia tidak bisa secara bebas ya. Di satu sisi juga sama mungkin kita pernah melihat filmnya Wonka yang The Chocolate Factory itu ya. Itu kan adalah ada Wonka punya factory yang sangat besar, sangat besar dan dia sangat kaya. Tapi dia pada aslinya dia hatinya kosong. Ya. Hatinya kosong, dia tidak punya kebahagiaan dan dia tidak cukup bebas karena dia harus selalu mengurusi factory-nya. Di satu sisi ada keluarga yang cukup miskin, dia cukup punya freedom, dia bisa jalan keluar gitu ya, tapi dia miskin gitu ya. Tapi dia bisa dibilang cukup bahagia. Nah ini yang memang disinilah artnya gitu ya. Jadi dalam arti bahwa
Kita harus cukup pandai bagaimana. Yang penting saya ingin mengutip dari Francis Bacon itu, eh, uang itu adalah tools yang baik kalau dijadikan slave, ya. Tetapi is a bad master, atau dia adalah jangan jadikan itu sebagai tuan karena itu sangat jelek sekali. Jadi bisa dibilang jangan jadikan uang itu tujuan akhir kita, ya. Tapi yang kita harus misalkan contoh, oke lah mungkin saya ingin financial freedom di umur sekian. Yang kita harus garis bawahi adalah financial freedomnya, bukan saya harus mengumpulkan uang sekian banyak di usia sekian. Itu harus hati-hati kita definisikan itu. Jangan sampai terjebak. Ya, intinya seperti itu. Tadi terkait freedom ya, financial freedom. Apa kita mengejar financial freedomnya atau kita mengejar jumlah uang yang ingin kita dapatkan di usia sekiannya itu. Gitu sih. Freedom itu Mas, itu persepsi atau kondisi atau lebih seperti apa ya? Apa itu mindset atau gimana tuh Mas? Oke, freedom sebenarnya lebih bagaimana cara kita mendefinisikan kita ya. Lebih bisa dijadikan persepsi, lebih bisa dijadikan persepsi. Ya sebenarnya tergantung kita ya mendefinisikannya. Saya juga suka tuh dengan baca buku dari Amy Moritz yang 30 Things Mentally Strong People Don't Do ya. Dia juga bilang bahwa kita harus bisa mendefinisikan kesuksesan buat kita sendiri. Mendefinisikan freedom buat kita sendiri. Jangan sampai kita terbelenggu oleh, mohon maaf gitu ya, ketika kita melihat orang lain jalan-jalan, ketika orang lain membeli tumbler yang mewah, ketika orang lain membeli sepatu yang mewah, jadi kita iri, dengki. Ya, itu kan sebenarnya kita juga terbelenggu ya. Itu kita tidak memiliki cukup freedom untuk kita looking up ke orang lain. Berarti kan kita tidak freedom ya. Maksudnya kita tidak punya cukup kebebasan untuk kita bisa bergerak bebas, tapi kita melihat ke orang lain. Ya. Nah, Amy Moritz dan di Morgan Housel ini intinya adalah kesuksesan itu juga harus didefine. Ketika kita bisa bilang, oh kesuksesan saya adalah tadi ya, saya mencapai financial freedom di usia sekian, gitu ya. Ketika kita fokus dengan hal tersebut, dengan goal atau kesuksesan itu, kita tidak perlu merasa iri dengan ketika orang lain jalan-jalan, gitu ya. Ketika orang lain membeli mobil baru atau tetangga kita membeli mobil baru, ya, karena kita punya definisi goal sendiri, definisi goal kesuksesan kita sendiri. Ya, kita punya definisi sehingga kita cukup punya freedom untuk mencapai goal tersebut. Tidak mesti harus looking up ke orang lain. Ya, jadi itu juga penting juga untuk kita, yaitu tadi sebenarnya hampir kurang lebih sama ya. Bagaimana cara kita mendefinisikan freedom, mendefinisikan kesuksesan, bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan itu. Jadi kita tidak mesti harus iri ke orang lain. Ketika ya mungkin ya naluriah lah ya sebagai manusia, mungkin ketika kita pertama kali, terutama sosial media, ketika kita melihat teman kita, wih enak ya jalan-jalan ke itu, ya oke lah naluriah, mungkin kita ada sebersit atau terbesit sedikit iri atau sejenisnya, tapi kita harus kembali ke fokus kita, tujuan goal akhir kita, definisikan definisi dari sukses yang sudah kita define itu apa, sehingga kita bisa fokus dan tidak harus iri dengan orang lain itu. Bagaimana sih Mas caranya kita bisa lebih conscious lagi gitu? Oke. Terkait ini, karena ini kaitannya erat sekali dengan consciousness kan ya. Consciousness. Yes. Oh tunggu. Kita ini sebenarnya lagi ini loh, maksudnya iri, rasa-rasa iri ini sebenarnya nggak perlu gitu. Nah itu kayak gimana Mas? Oke. Jadi, nah ini juga mungkin saya mengutip juga dengan pertanyaan kok freedom kaitannya dengan frugal living. Ada orang yang bilang ataupun ada orang yang bisa hidup dengan frugal living, ada orang yang bisa hidup dengan yang sangat mewah sekali, sehingga kita iri dengan orang tersebut. Ya orang dengan hidup frugal living juga kita iri ya kadang-kadang. Kok bisa ya gitu. Nah yang terpenting adalah sebenarnya best practice-nya gimana sih ya, kembali tadi kenapa itu bukan science, itulah art ya, art of spending money. Jadi memang
yang lebih mendasar dari hal tersebut, ketika orang lain frugal living atau ketika orang lain bisa hidup mewah, sebenarnya esensi dasarnya adalah, fondasi dasarnya adalah lebih pada jangan sampai gaya hidup kita atau kebiasaan hidup kita itu membelenggu kita. Frugal living yang terlalu ekstrim itu kan juga sebenarnya take freedom kita, mengambil freedom kita. Sehingga kita terlalu terpreokupasi, apa ya istilahnya, terlalu fokus dengan pokoknya gue harus frugal living, sehingga tidak ada freedom sama sekali untuk sesuatu hal yang lain. Atau sebaliknya gitu ya, terlalu jor-joran luxury hidup sehingga kita tidak punya freedom, maksudnya gini, karena kita kayak itu tadi, money itu jadi master, sehingga kalau seperti itu juga sebenarnya kita tidak punya freedom, karena kayak seolah-olah tuh kita terlalu terpreokupasi dengan kehidupan yang mewah, kita terpreokupasi dengan mendapatkan uang lebih, sehingga kita fokus untuk mendapatkan uang lebih, fokus untuk mengeluarkan uang lebih juga. Nah itu juga tidak baik. Jadi artnya di sini, seninya di sini. Bagaimana cara kita untuk jangan sampai manajemen penyesalan, manajemen terkait dengan penghematan itu. Makanya tadi sebenarnya yang paling baik adalah frugal living. Kalau untuk selama dia cukup bahagia, dia punya definisi kebahagiaan sendiri, dan dengan frugal living dia bisa bahagia, ya why not dia dengan gaya hidup yang frugal itu. Tapi yang terpenting kalau menurut Morgan mungkin balance-nya adalah, ya bolehlah kita hidup dengan biasa-biasa atau yang frugal, tapi bolehlah sesekali kita membelanjakan dengan sesuatu yang lebih ya, dengan yang luxury sesekali, ya, itu boleh. Kayaknya memang proses ini butuh banyak sekali refleksi ya Mas ya. Refleksi, iterasi, mempertanyakan lagi gitu. Selama ini proses kita tuh selama ini seperti apa sih, hubungan kita sama uang tuh seperti apa gitu. Karena seringkali hubungan dengan uang tersendiri itu sangat emosional ya. Yes, betul. Nah, emosional. Saya ingin mengutip juga dengan emosional. Ketika kita membeli barang, itu ada dua hal yang berperan di situ, logik dan emosional. Morgan Housel mencontohkan ketika dia mencoba untuk membeli rumah, emosional ya, ini terkait emosional. Membeli rumah dengan istrinya, sebelum dia sampai ke rumah, maksudnya sebelum dia survei rumah, dia sepakat dengan istrinya bahwa oke, pokoknya sebelum kita deal untuk membeli rumah tersebut, kita harus cukup logik ya, cukup berpikir dengan logis ya, sebelum kita benar-benar yakin membeli rumah tersebut. Tapi nyatanya hampir sebagian besar dari kita ketika membeli barang itu ada dua hal yang berperan, logik dan emosional. Jadi contoh ketika Morgan Housel dan istrinya survei rumah, tidak terlalu mempertimbangkan harganya. Kan logik itu biasanya terkait dengan harga rumah ya. Betul. Jadi ketika dia survei rumah, ternyata nyaman ya, ruang keluarganya nyaman. Jadi di belakang rumah dia ada taman seperti itu, dan bisa barbekyuan begitu ya, berkumpul dengan keluarga. Emosional itu yang dibangun sehingga pada akhirnya yang berperan di sini dua-duanya. Dari segi ternyata harganya cocok ya, tidak mesti murah, cocok, tapi ya itu juga ya itu cukup bisa membangun emosi yang membahagiakan, emosi yang bisa membangun memori untuk keluarga itu. Sama seperti mungkin kalau kita bisa bilang ya, emotional cost juga memang kadang-kadang diperhitungkan di sini. Contoh paling gampang, kalau kita punya hard disk hilang, sebenarnya yang kita hargain itu bukan harga hard disknya ya, tapi apa yang kita isinya kan, itu lebih berharga. Sama ya, itu karena cost emosi kita, ngumpulin itu, mungkin kita perjuangan skripsi kita ada di situ, perjuangan skripsi kita, perjuangan tesis kita, perjuangan terkait file-file yang itu kan semua dibangun juga dengan emosi juga ya. Sama seperti mungkin kita sering lihat video film-film yang
kadang-kadang mungkin buat orang lain itu tidak berharga, tapi itu menjadi berharga karena itu diberi oleh orang yang signifikan buat kita. Contoh misalkan ada orang yang contoh misalkan mungkin dari teman-teman seeker yang pernah diberi gelang atau kalung oleh pacarnya, mungkin harganya nggak seberapa. Ya. Ya, tapi itu kan sangat berharga buat kita karena itu diberikan oleh orang yang signifikan buat kita. Sehingga mungkin harga gelangnya mungkin cuma 20.000, 50.000 gitu ya. Ya. Tetapi sisi emosional atau emosi yang terkandung di situ yang menjadi penting juga ketika kita membuat decision ketika kita spending our money itu. Gitu. Menarik. Ya, kayaknya manusia tidak akan terlepas dengan emosionalitas ya dalam deciding things gitu. Tapi yang paling penting adalah manajemen penyesalannya ya Mas ya. Betul. Karena if things go not the way it's planned gitu, kita seberapa siap sih? Betul. Si konsekuensi itu. Betul. Jadi memang ini kaitannya juga, waktu itu ada pertanyaan ya yang diberikan ke saya. Lebih baik kita menyesal tidak beli atau kita menyesal beli? Iya kan ya. Itu selalu jadi pertanyaan buat kita gitu ya. Dan itu sebenarnya kembali ke diri kita. Sebenarnya itu balik ke manajemen penyesalan. Maksudnya terkait dengan tadi. Apakah kita cukup siap untuk menyesal ketika kita beli, atau kita cukup menyesal untuk ketika nanti kita tidak beli? Gitu ya. Bagaimana mitigasinya? Itu sebenarnya yang lebih penting. Jadi tidak ada jawaban yang pasti ketika kita beli untuk saya menyesal nih nggak beli, saya menyesal tidak beli. Nah, sama seperti di investasi atau cara kita mohon maaf ketika ya itu tadi investasi ya. Investasi itu kan tidak terkait dengan risk juga ya sebenarnya. Lebih pada kadang-kadang banyak dari kita mungkin yang terjerat dengan judi online ya. Karena kita selalu memikirkan terkait dengan seberapa banyak yang akan kita dapatkan keuntungannya. Tetapi promosi-promosi iklan ads yang terkait investasi atau yang paling ininya judol gitu ya, itu lebih banyak tidak terpapar, tidak mengeksposur terkait seberapa kita bisa merugi akibat hal tersebut. Nah, jadi uang ini selalu dua sisi. Selalu dengan keuntungannya atau selalu dengan tapi ada juga sisi kerugian yang harus kita pikirkan juga. Manajemen penyesalan itu. Jadi itu juga harus penting. Ketika itu juga mindset yang kita harus bangun ketika kita investasi. Makanya ada orang yang bilang kalau kita mau investasi harus pakai cold money. Ya uang yang tidak jadi uang operasional sehari-hari kita. Karena ya kalau rugi ya whatever. Ya se ekstrim itu ya, maksudnya ya nggak ngenes-ngenes banget lah istilahnya begitu. Jadi kalau untung alhamdulillah, kalau kita rugi ya manajemen itu tadi penyesalan ya. Jadi kita tidak merasa ngenes banget seperti itu. Oke. Tadi kita menyentuh soal bahagia, soal freedom. Nah, poin terakhir Mas tentang kita mau diingat seperti apa. Itu kayak gimana sih Mas? Jadi what are we aspire to other people ya. Jadi memang karena ini tipis-tipis banget sama persepsi ya tadi yang kita bahas ya. Betul. Jadi memang yang perlu digarisbawahi adalah terkait memori. Memori itu everlasting. Ya. Apa kaitannya dengan membelanjakan atau kita ingin dikenal seperti apa gitu ya. Jadi memang harus hati-hati dengan yang tadi, yang informasional atau ini sedikit banyak ya terkait dengan legacy sebenarnya. Legacy, memori, sebenarnya ketika kita harus bertanya juga, terutama untuk decision membeli barang yang sangat luxury atau yang mungkin bisa mengubah turning point hidup kita. Sebelum kita membeli barang tersebut dan ada kaitannya dengan identitas diri kita, itu kita harus mempertanyakan, apakah ketika kita membeli barang ini lebih pada kebutuhan kita atau kita ingin dikenal seperti apa. Itu harus hati-hati. Ketika kita membeli barang untuk sisi utilitas, mendapatkan kegunaan dari barang tersebut, mungkin bisa jadi oke lah kita membeli barang tersebut.
Tapi harus hati-hati, yang perlu hati-hati adalah ketika kita membeli barang karena ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa, itu juga itu justru itu kita harus mengkritisi diri kita sendiri. Yakin kita mau beli barang untuk supaya dikenal sebagai orang lain. Jangan-jangan yakinlah yang sebenarnya lebih everlasting di memori orang, lebih membuat legacy bagi orang lain, itu adalah sifat-sifat kita ketimbang kita memiliki barang sesuatu dan ingin dikenal sebagai orang tersebut gitu ya. Jadi bagaimana kita cara membangun identitas diri kita sebenarnya lebih everlasting, kita membentuk pribadi kita, lebih membentuk sifat-sifat yang kita ingin, sifat-sifat positif yang kita ingin bangun ketimbang kita membangun identitas diri kita dengan membeli barang. Intinya seperti itu. Ya. Oke. Dan kita tadi udah membahas 3 tadi ya. Tentang kebahagiaan, tentang kebebasan, dan juga legacy ya Mas ya. Dan ini jatuhnya jadi semacam framework ya. Ya bisa jadi seperti itu. Sebenarnya di Morgan Housel di buku ini juga mengajari tentang bagaimana sih cara kita mengajari anak untuk spending money. Nah itu kaitannya dengan pertanyaan nomor 3 sebenarnya. Iya. Nah itu pertanyaan terakhirnya sih gongnya. Karena Mas Ovi punya anak, saya juga punya anak. Dan apa sih yang Mas Ovi akan ajarkan ke anak Mas Ovi gitu terkait ini spending money? Jadi memang saya sepakat dengan yang Morgan Housel ajarkan kepada anaknya. Kalau dia katanya, kalaupun dia ingin membuat surat wasiat pada anaknya terkait dengan spending money, hal pertama yang kita harus ajarkan ke anak kita adalah dunia ini tidak selalu bisa memenuhi seluruh keinginan kita. Ya, biasanya kan anak selalu merengek ya kalau minta sesuatu, kalau nggak diturutin merengek. Tapi mungkin yang perlu kita ajari adalah itu tadi, dunia ini bekerja, tidak selalu apa yang kita inginkan langsung ada. Langsung bisa dituruti, kalaupun bisa dituruti, bisa langsung direct, langsung kita dapatkan. Enggak. Kita juga harus mengajarkan, kita harus memberikan legacy bahwa, yaitu kembali membedakan antara wants dan needs. Anak itu harus tahu mana yang menjadi benar-benar kebutuhan dia, atau sebaliknya, itu sebenarnya cuma desire, atau wants, atau keinginan dia. Nah itu satu. Ketika itu bisa dia bedakan, biasanya dia akan bisa lebih mengelola needs-nya dengan baik, mengelola pembelanjaan keuangannya dengan baik, sehingga needs mungkin kita harus penuhi, tapi untuk wants kita harus hati-hati. Ya itu kembali lagi, sesekali mungkin kita bisa beli yang cukup luxury, tapi kita harus cukup bisa manajemen dengan baik. Mungkin itu ya yang harus kita ajarkan ke anak kita terkait wants dan need, dan kita harus bisa ya bentuk boundaries itu supaya anak kita jangan terus-terusan diturutin terus ya, itu tadi. Iya, dan saya ngebayanginnya diskusinya akan yakin ini kebutuhan. Ini kebutuhan atau keinginan. Iya. Mungkin dinamikanya kan seperti itu ya. Betul sekali. Dan ya itu sih, dan akan banyak stressing di critical thinking juga. Terus habis itu merujuk lagi pada values kita itu sebenarnya apa gitu. Dan hal-hal seperti itu sih yang akan mendrive kita. Dan setuju sekali bahwa ini tuh art ya. Ini bukan science gitu. Karena tidak ada ilmu eksaknya. Betul, tidak ada formula pastinya juga. Karena history, experience dari setiap orang itulah yang membentuk karakter kita dalam membelanjakan uang. Oke, siap. Ada satu lagi Mas, insight mungkin yang Mas Ovi mau sampaikan sebagai penutup gitu. Iya, mungkin lebih pada balik lagi ya. Spending, kenapa Morgan Housel itu bilang art? Karena balik lagi, jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang lain ketika kita spending money. Karena itu belum tentu work, belum tentu bekerja untuk kita. Nah, bagaimana cara menentukan mana yang work buat kita, itu kembali lagi ke diri kita. Bisa jadi kita mungkin mencoba berbagai hal, tapi kita harus cepat-cepat segera memfilter out yang doesn't work. Dan menentukan mungkin 1 atau 2 hal yang benar-benar work buat kita untuk kita spending money, dan itu yang paling bermakna, yang paling memberikan kebahagiaan buat kita. Jadi kembali, kita tidak perlu iri dengan spending yang dilakukan oleh orang lain,
ya di sosial media dan lain sebagainya. Karena kita pasti punya definisi kita sendiri untuk kebahagiaan, bagaimana cara kita spending itu sendiri. Dan saya juga mau nutup dengan satu kutipan Jim Carrey ya. Di umur 20-an kita sering mikirin omongan orang lain, Betul. sering kita khawatirkan. Di umur 30-an kita semakin bodoh amat dengan pikiran orang lain. Dan katanya di umur 40-an kita baru sadar bahwa sebenarnya nggak ada yang mikirin kita selama ini. Iya betul. Oke, makasih banyak Mas Safi atas waktunya. Ini sangat insightful ya. Tadi 3 poin tadi ya, soal kebahagiaan, soal freedom, dan juga soal legacy gitu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat pastinya untuk para seekers bisa terapin dalam kehidupan mereka, dalam memanage uang dan juga dalam spending uang gitu ya. Bagi teman-teman yang tertarik seputar konten-konten seperti ini, bisa langsung saja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share, like, komen, apapun lah ya. Follow juga, subscribe gitu, karena kita sebentar lagi mau mengejar 2000 subscribers gitu. Ya perintis, tapi ya gitu sih. Thank you Mas Safi, it's an honor talking with you, dan sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih Mas Safi. Terima kasih banyak Mas Fatur, sampai jumpa lagi. Oke.